Baik, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang berjudul Sejarah Kurikulum dan Sekolah Kurikulum. Sebelum saya melakukan presentasi, ada baiknya kami akan melakukan perkenalan. Saya Komang Permana Rio Dinata dengan NIM 201 202 1203 dan akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, akan saya mulai presentasinya dan saya akan mulai lebih dahulu. Judul dari nama dari sekolah yang kami buat adalah Indonesian Esports School dengan visi yaitu mewujudkan generasi muda yang lebih bermanfaat di dalam bidang e-sport dan memiliki misi yang pertama menjadikan game e-sport sebagai sarana pembelajaran strategi berpikir, dan kedua mengubah pandangan buruk terhadap game menjadi sesuatu yang lebih positif, ketiga mengikuti berbagai ajang perlombaan e-sport untuk mengharumkan nama instansi, dan keempat menciptakan lulusan yang mampu bersaing secara global. Rencana sekolah unik. Sekolah sudah menjadi hal yang sangat lumrah di dalam pikiran kita semua. Ketika kita mendengar kata sekolah, yang akan terbayang di benak kita bahwa sekolah identik dengan gedung yang sangat luas yang banyak terdapat lorong-lorong dan juga ruang kelas yang berjajar satu sama lainnya. Semua siswa akan masuk menuju kelas masing-masing ketika bel berbunyi dan mulai melakukan proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Mempelajari materi-materi dari mata pelajaran yang sudah sangat umum berada di semua sekolah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua sekolah layak untuk para murid gunakan sebagai tempat menimba ilmu. Khususnya di wilayah terbelakang yang dimana masih banyak sekolah yang tidak layak pakai, mulai dari atap yang jebol dan bocor, lantai yang rusak, dan bahkan selalu mengalami banjir ketika hujan datang. Nah, hal ini dapat menurunkan semangat belajar dari para murid. Selain fasilitas sekolah yang tidak memadai, sistem belajar yang itu-itu saja juga membuat jenuh siswa-siswa dan juga menurunkan semangat belajar mereka, yang pada akhirnya akan menurunkan prestasi dari diri mereka. Selain itu, sistem belajar yang selama ini dilakukan oleh para siswa kurang efektif, di mana mereka hanya berfokus pada mata pelajaran yang sudah disediakan, tanpa bisa berfokus dan mengasah bakat-bakat yang sudah mereka miliki masing-masing, khususnya untuk anak-anak yang memiliki kegemaran dan keahlian dalam bermain game. Mereka tidak dapat mengembangkan bakat mereka tersebut dikarenakan harus berfokus pada sekolah yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan keahlian bermain game yang mereka miliki. Apalagi pandangan para orang tua yang menganggap game hanya sebagai penghambat bagi anak-anak mereka. Padahal, saat ini bermain game sudah menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Menjadi seorang pro player di bidang sport misalnya. Dunia e-sport saat ini sudah seperti dunia sepak bola, di mana semua tim mengontrak pemain mereka dengan bayaran yang sangat fantastis. Namun, impian para siswa untuk terjun ke dunia e-sport terhambat oleh fasilitas yang tidak memenuhi dan juga para orang tua yang tidak menyetujui mereka untuk berkecimpung di dunia e-sport karena menganggap dunia game tidak menjamin masa depan mereka. Oleh karena itu, kami mempunyai ide yang sangat bagus untuk anak-anak penggemar game ini agar dapat mengembangkan potensi mereka, yakni dengan membuat sebuah sekolah yang khusus berfokus pada dunia e-sport untuk membantu anak-anak yang ingin serius di bidang e-sport dan juga sekaligus mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap game yang dinilai akan menghambat masa depan para generasi muda bangsa. Dengan membuat desain sekolah yang cocok untuk para anak muda di zaman sekarang dan juga tentunya kreatif dan juga menciptakan gaya belajar yang sesuai dengan para siswa. Lantas, apa hubungan dari desain sekolah yang kreatif dengan gaya belajar para siswa? Tentu saja, pemberian gaya belajar yang sesuai dengan para siswa dapat dimulai terlebih dahulu dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan juga komputer yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran para siswa.
Dengan begini, para siswa akan dapat belajar dan berlatih di bidang game mereka masing-masing dengan menyenangkan dan juga penuh semangat. Alasan filosofi pembangunan sekolah. Sesuai dengan namanya, sekolah ini berfokus pada bidang e-sport dan memberikan bimbingan dan juga pembelajaran yang tepat bagi para pemuda Indonesia yang ingin terjun ke dunia e-sport. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang memaksa para siswanya untuk belajar dan menguasai lebih dari 10 mata pelajaran, sehingga menyebabkan para siswa hanya bisa fokus pada semua mata pelajaran tersebut tanpa bisa menyadari bakat yang mereka miliki, khususnya bagi anak-anak yang memiliki keahlian di bidang game. Alasan inilah yang mendorong kami untuk membangun sekolah ini, membantu anak-anak yang ingin fokus dan terjun ke dalam dunia e-sport, sehingga mereka semua mendapat bimbingan dan pembelajaran yang tepat untuk bakat dan minat yang mereka miliki. Konten atau materi dalam proses pembelajaran. Mungkin konten yang akan diterapkan pada sekolah ini pastinya konten kreatif di masing-masing genre game yang ada di sekolah yang dapat memacu seluruh siswa untuk dapat berpikir dengan cepat dan kreatif dalam memikirkan strategi di dalam game. Misalnya seperti siswa memilih genre game yang mereka kuasai seperti FPS, MOBA, MMORPG, Battle Royale, dan masih banyak lagi. Maka para coach akan langsung memberikan materi berupa strategi di dalam game dengan cara yang sangat menarik bagi para siswa. Dengan begini, para siswa akan sangat terpacu dalam mengasah kemampuan mereka. Setelah para siswa selesai mempelajari teori, langsung dilanjutkan dengan praktek untuk menerapkan semua teori yang sudah dipelajari oleh para siswa. Cara ini tentunya juga dapat diterapkan pada kelas game lainnya. Udah berapa ya? Lagi satu. Metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang populer dalam pendekatan andragogi dan efektif untuk menciptakan tujuan pembelajaran adalah pembelajaran dengan menggunakan games atau proses belajar melalui gaming. Dapat dikatakan bahwa gaming merupakan salah satu metode utama dalam proses pembelajaran bagi orang dewasa. Keunggulan pedagogis dari gaming di dalam pembelajaran orang dewasa adalah bahwa games menghadirkan situasi yang terstruktur, sebagaimana sebuah situasi kehidupan yang sebenarnya. Pertama, dengan memberikan pilihan jenis game apa yang diinginkan murid untuk dipelajari, karena setiap jenis game memiliki strategi yang berbeda-beda. Setelah menentukan yang diinginkan, murid akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas khusus yang sudah dilengkapi dengan komputer yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga pengalaman belajarnya lebih efektif. Di setiap kelas sudah ada coach yang profesional dan sudah siap untuk mengajar murid-murid dengan cara memberikan strategi. Contohnya, strategi posisi yang tepat, strategi counter hero, strategi penggunaan items yang cocok, dan lain-lain. Apapun sudut pandangnya, pembelajaran melalui games memerlukan proses immersion, yakni keterlibatan secara langsung dan menyeluruh dari pembelajar dalam berinteraksi dengan sistem yang terdapat di dalam rancang bangun games. Organisasi ekstrakurikuler. Karena pembelajarannya dilakukan di dalam ruangan, baiknya juga menjalankan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler seperti basket, tenis meja, badminton, dan sarana-sarana untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada juga ekstrakurikuler catur sebagai media pengasah otak bila murid kurang menyukai kegiatan luar ruangan. Setiap ekstrakurikuler sudah dilengkapi dengan pelatih-pelatih yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat memaksimalkan hasil olahraga. Dan sekarang dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode evaluasi. Pastinya di sekolah ini akan sering menerapkan metode evaluasi berupa praktek secara langsung yang dapat memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang masih terlihat pada siswa-siswa, sehingga para coach dapat mencari solusi untuk membantu para siswa dalam mengatasi kekurangannya tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran
1940. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Misalnya itu kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1992. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajaran. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Biasanya itu kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, harta, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok strategi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai pada tahun 1992 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan sipil. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menunjuk kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar sesuatu atau Student Active Learning atau SAL. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke satu bulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali 1 bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kemudian kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian diganti
dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Rum, dijelaskan bahwa kurikulum terbaru, yakni kurikulum 2013, akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis tingkat, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Sekian dari hasil kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami ucapkan maaf dan terima kasih.